Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang adab-adab sebelum tidur. Karena dalam Islam itu sempurna, semua diatur. Islam itu kafah, sudah menyeluruh. Artinya semua perilaku kita sudah diatur oleh Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang mengajarkan kepada kita hidup teratur, hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan kita pun diajarkan selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar kita di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Di dunia terhindar dari kesulitan, di akhirat pun juga terhindar dari kesulitan. Apa itu adab-adab sebelum tidur? Apa yang harus kita lakukan sebelum tidur? Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, beliau menasihatkan kepada kita, yustahabbu liman arada ayyanama, orang ketika mau tidur itu disunahkan atau dianjurkan ayyuwaqqi'a saqa'ahu, agar ia menutup kerannya. Keran yang ada di rumah, di kamar mandi itu ditutup. Jangan dibiarkan keran itu ngalir terus airnya. Kenapa kok keran harus ditutup? Karena kalau tidak ditutup airnya akan melomper. Dan kalau melomper mubadzir, air itu terbuang. Dan di awal bulan berikutnya bayaran akan membengkak. Maka sudahlah mubadzir dengan air, kemudian mubadzir pula dengan keuangan kita. Maka beliau menyampaikan seperti itu. Yang pertama diperhatikan adalah ketika seseorang mau tidur itu diyakinkan keran airnya sudah tertutup. Setelah keran sudah tertutup, apa yang perlu diperhatikan? Wa yutfi'a sirajahu, lampu dimatikan. Kalau mau tidur lampu dimatikan. Ternyata memang ketika orang tidur kemudian dalam keadaan lampu mati, itu imun pada tubuh kita itu meningkat. Artinya kita tidur dalam keadaan lampu mati lebih sehat daripada tidur dalam keadaan lampu hidup. Di samping itu pula lampunya juga tidak mubadzir. Kenapa tidak mubadzir? Kan waktu tidur kita tidak melakukan apa-apa. Lampu hidup, lampunya tidak digunakan untuk apa-apa. Tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan untuk membaca kitab, tidak digunakan untuk menulis ini, menulis itu. Maka lampu yang digunakan pada saat tidur itu akan menjadi sia-sia. Dan juga untuk kesehatan tubuh kita lebih sehat ketika tidur dalam keadaan lampu gelap. Hanya saja kalau memang sudah biasa lampunya hidup, ya bagusnya ya hidup gitu. Tapi kalau memang bisa tidur dalam keadaan lampu gelap, itu lebih bagus daripada hidup, artinya tidur dalam keadaan lampu hidup. Kenapa? Yang pertama bisa menghemat biaya lampu. Setelah keran air dimatikan, lampu juga dimatikan, jangan lupa wa yughliqa babahu, menutup pintunya. Jangan biarkan ketika kita tidur itu pintu terbuka. Kalau kita tidur pintu rumah kita terbuka, jendela rumah kita terbuka, maka itu akan mengundang kejahatan. Nanti akan ada tamu yang tak diundang. Oleh karenanya itu pintu jendela harus ditutup pada saat kita sebelum tidur. Wa yaghsilu fammahu, atau fayaghsilu fahin. Fahin bimana famun, fammahu. Kemudian membersihkan atau mencuci mulutnya. Artinya di sini ketika seseorang mau tidur itu dianjurkan untuk gosok gigi.
Apalagi kalau habis makan makanan yang tidak sedap. Idza kana qad akala ma lahu raihatun. Kalau ia makan makanan yang baunya itu menyengat, seperti makan buah duren, baunya menyengat, atau makan jengkol, makan pete, itu menyengat semua itu. Ada orang bertanya, Ustadz, bagaimana cara menghilangkan bau jengkol? Kemudian dia menjawab, gampang menghilangkan bau jengkol. Gimana? Makan pete. Lah kan bau pete, kan bau jengkolnya hilang. Nah, bau jengkol hilang, yang muncul bau pete. Lalu tanya lagi, lalu gimana menghilangkan bau pete? Makan duren, bau petenya hilang, ganti bau duren. Yang benar adalah ketika seseorang habis makan makanan yang menyengat baunya seperti ini, maka dia mencuci mulutnya atau menggosok giginya dengan pasta gigi. Maka nanti akan selamat li alla yaksudahu dzabib. Karena kalau dalam kondisi bau mulutnya itu bau yang menyengat, nanti khawatirkan ada binatang melata yang seperti kecoa itu akan menuju ke mulut, lalu menggigit bibir dan mengencingi, maka bibirnya menjadi bengkak. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh cuci mulut dulu, agar selamat dari serangan serangga-serangga pada saat kita tidur. Ya, orang tidur gimana cara menghindarinya? Tentu tidak bisa, sulit. Nah, inilah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan sebelum orang tidur. Menutup keran, mematikan lampu, menutup pintu, mencuci mulutnya. Tapi ingat, semuanya ini dilakukan bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena perintah Allah. Jangan melakukan menutup keran karena takut nanti bayarannya mahal. Jangan niatnya mematikan lampu karena takut nanti bayarannya mahal. Jangan punya niat ketika mau tidur ngunci pintu, ngunci jendela, niatnya agar tidak dimasuki oleh maling. Jangan berniat seperti itu, tapi niatnya adalah lakukan semuanya ini adalah karena perintah Allah, lillahi ta'ala. Maka ketika seseorang melakukan hal seperti ini, lillahi ta'ala, maka orang yang seperti itu akan pertama memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, udah otomatis urusan dunianya akan tercapai. Dia tidak mubadir, dia bisa menghemat biaya, bisa menghemat air, bisa menghemat lampu, bisa rumahnya aman dari maling dan seterusnya. Tapi ingat, niatnya adalah lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah. Sama-sama orang mau tidur, sama-sama mematikan lampu, tek, lampu mati, mau tidur. Yang satu hanya dapat pahala lampu mati, yang satu lagi dapat pahala dari Allah plus pahala lampu mati. Loh, kenapa demikian? Karena niatnya. Ketika seseorang niatnya adalah untuk memperoleh pahala dari Allah lillahi ta'ala, maka dia memperoleh dua pahala, pahala dunia dan pahala akhirat. Tetapi ketika dia mematikan lampu itu tujuannya adalah untuk biar tidak mahal bayarannya, ya hanya itu yang dia dapat. Dari Allah tidak ada. Oleh karena itu, jangan sampai salah niat. Wa yusammi bismillahi azza wa jalla wa yakul. Kemudian setelah ini semua dilakukan, maka sebutlah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, lalu berdoa. Dan doanya itu marwiya Abu Dawud bi isnadihi an Sa'id bin Ubaidah, dengan doa, dan doa ini adalah doa yang diriwayatkan dari Sa'id bin Ubaidah qala, ia berkata, hadatsani Al-Barra bin Azib, Al-Barra bin Azib telah menyampaikan kepadaku, qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholati, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu maka wudulah seperti orang mau sholat. Tsumma idtaji ala syakkikal aiman, lalu berbaringlah miring, berbaring pada
miring kanan, artinya lalu berbaring miring ke arah kanan. Baring miring kanan itu adalah tangan kanan ini berada di bawah. Ini dengan bisa jadi tangannya ini untuk bantal. Jadi tangan kanan itu berada di bawah. Setelah posisi miring kanan, kemudian tangan kanan ini sudah berada di bawah, wakul, lalu ucapkan doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wal ja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Rahbatan wa raghbatan ilaika, berharap dan penuh dengan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat untuk bernaung, tidak ada tempat untuk berlindung kecuali hanya kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman dengan Al-Qur'an yang engkau turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabi yang engkau utus. Maka kalau seandainya ada orang bisa melakukan seperti itu ketika mau tidur dan berdoa seperti tadi, berdoa Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Kalau ia bisa melakukan seperti itu, beliau sampaikan qala fa in mutta alal fitrati, kalau ditakdirkan engkau meninggal pada saat tidur itu, maka engkau meninggal dalam keadaan dosa-dosamu telah bersih. Waj'alhunna akhiru ma taqul, dan jadikan akhir ini adalah akhir yang engkau ucapkan. Jadi artinya apa? Pada saat tidur itu, setelah berdoa seperti itu, jangan ngomong apa-apa, jangan bicara apa-apa, kecuali zikir-zikir yang lainnya. Mungkin sambil narik napas, Allah, 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 sambil narik napas seperti itu. Maka ketika seseorang bisa melakukan seperti itu, maka tidurnya pas. Kalau ditakdirkan Allah meninggal saat tidur, maka selesai dari tidur itu dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti yang diajarkan ulama-ulama. Kita tidak bisa langsung belajar kepada Rasulullah, kita belajarnya kepada ulama. Kita memang kembali kepada Rasul, tetapi kita tidak bisa langsung belajar kepada Rasul. Bisanya kita hanya belajar kepada ulama, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Hakikatnya kita belajar kepada para ulama adalah kita belajar kepada Rasulullah SAW, karena ulama memperolehnya dari Rasulullah SAW melalui ilmu yang bersanad dari gurunya, tabi'in sampai kepada sahabat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.